Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Putri-Ardi dengan NPM D1C02542 dari Prodi Jurnalistik Angkatan 25 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saat ini saya akan membahas suatu pertanyaan yang sangat penting. Seberapa besar kesadaran mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan sekitar? Lingkungan kampus adalah tempat untuk belajar, tempat untuk berpikir dan juga bertumbuh. Baiklah, sekarang saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Abang Yogi Pratama. Beliau saya kenal tidak sengaja dalam sebuah ikatan UKM IMC. Sebelum memulai, saya ingin narasumber saya, Bang Yogi, sedikit untuk menjelaskan atau perkenalan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Yogi Pratama. Saya jurnalistik angkatan 2023. Di sini saya selain berkuliah, saya juga tinggal di masjid sebagai marbot. Lebih tepatnya di Masjid Baitul Hamid. Itu tepatnya ada di belakang lapas wanita. Baiklah, selanjutnya kita langsung bertanya aja ya, Bang. Menurut Abang, bagaimana pendapat Abang tentang kondisi lingkungan kampus saat ini? Kalau kondisi lingkungan kampus terkait lingkungan kebersihannya, untuk saat ini itu bisa dikatakan bersih. Karena kenapa? Ada petugas-petugas kebersihannya, ada CS-nya di setiap bidang, setiap tempat, setiap sudut-sudut kampus itu ada yang membersihkan. Namun kembali lagi kesadaran kepada mahasiswa. Apakah mahasiswa itu membuang sampah pada tempatnya, ataukah memisahkan sampah organik dan anorganik gitu kan? Jadi kalau misalnya dikatakan bersih memang benar karena ada petugas kebersihannya. Ya. Namun kesadaran mahasiswa itu yang sulit untuk bagaimana mahasiswa itu memilah sampah yang organik dan anorganik, dan bagaimana kesadaran mereka membuang sampah pada tempatnya. Karena jujur ya, dari saya melihat beberapa di kampus di GB1, GB2 karena di kuliahnya di GB2 ya, di FISIP. Dia tuh ada yang merokok gitu kan. Ada yang makan snack. Kalau yang makan snack tuh ujungnya ke sampah, tapi yang puntung rokok itu biasanya mereka buang begitu saja atau di tempat dia nongkrong di situ lah. Gitu. Akhirnya ya itu menyebabkan penumpukan sampah sebenarnya kan, dan bau juga rokok itu. Nah, mungkin makanan ayam geprek juga biasanya bungkus-bungkusnya itu dibuang di sembarangan juga terkadang kan, atau di tempat dibuang yang tidak dilihat dengan orang lain. Itu malah biasanya merugikan lingkungan. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana perasaan Abang ketika ada seorang mahasiswa buang sampah sembarangan di lingkungan pendidikan? Oke, kalau perasaan itu sangat-sangat tidak suka, dan itu sangat dicap sebagai tindakan yang kotor. Kenapa? Karena mahasiswa itu seharusnya orang yang sudah mengerti kebijakan aturan. Karena seorang mahasiswa itu yang diletakkan kaitkan kata maha itu cuma dua. Yang pertama maha kuasa, yang kedua mahasiswa. Jadi kalau sudah dikatakan mahasiswa, harusnya tahu sampah itu dibuang kemana, gitu kan. Aturan-aturan dalam lingkungan, menjaga lingkungan itu seperti apa. Jadi kalau dari kakak untuk perasaan kepada mahasiswa yang membuang sampah sembarangan itu ya bisa dikatakan nggak suka banget. Nah, kita yang pertama boleh kita tegur langsung. Oke. Selanjutnya menurut Abang nih, di kampus Universitas Bengkulu untuk fasilitas tempat sampahnya apakah sudah memadai? Oke, kalau fasilitas tempat sampah di Universitas Bengkulu sebenarnya sudah ada, namun karena belum ada pembaruan lah ya. Mungkin ada beberapa, tapi tidak secara merata pembaruan sampah itu. Dan yang masih banyak dibingungkan, kotak sampah ini kadang ada di sisi-sisi yang tidak tepat peletakannya. Ya, seharusnya yang adanya kotak sampah itu atau tempat sampah itu di dekat orang yang tempat suka ngumpul. Iya, tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Kayak misalnya di contoh kasus di GB. Nah, di GB 2 itu kalau tempat nongkrongnya di parkiran, nah tempat sampah itu kadang-kadang mencari ke dalam, ke GB, di dalam GB-nya gitu kan. Nggak ada di sekitaran parkirannya ya.
Dan juga di tempat-tempat parkiran itu harusnya tambahin lagi, memang ada khusus tempat sampah di setiap parkiran. Karena mungkin kalau kita membuang sampah itu harus kembali lagi ke tempat, kayak misalnya di GLD ini kan di dalam kan tempat sampahnya. Nah cuman kita membuangnya itu di jalan aja. Harusnya ada juga di tempat sampah di pinggir jalan atau di tempat-tempat parkiran itu harusnya ada. Jauh dari jangkauan berarti. Iya, karena ya saat ini kayaknya mahasiswa ini perlu ada kajian tentang buang sampah gitu. Kajian buang sampah pada tempatnya seperti ini. Tapi dari semua yang abang lihat, perhatikan lah ya, sampah yang paling sering abang temui sampah apa? Sampah yang paling sering ditemui itu sampah plastik dan styrofoam. Oh ya, bekas makan geprek. Iya, bekas makan geprek, terus bungkus makanan-makanan atau kayak misalnya bakso bakar itu kan atau itu plastik itu kan. Nah itu banyak. Terus biasanya kalau tusuk itu kan masih ke sampah organik kan, yang kayunya. Cuman plastiknya tuh yang anorganik tuh. Nah, kalau menurut abang sebagai mahasiswa nih, terutama mahasiswa di FISIP lah ya, seberapa penting peran mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan menurut abang? Oke, kalau seberapa penting, itu penting banget. Penting banget. Karena ya, apa bukti dari mahasiswa itu sebagai agen of change? Apa bukti mahasiswa itu sebagai agen perubahan? Kalau sampah di depan mata aja masih dia tinggalkan gitu kan? Atau dia, biarkan aja itu sampah, bukan sampah aku loh, sampah orang itu. Ya kalau memang itu tahu yang buang orang itu, kita tegur dulu kan. Itu sampah tolong dibuang. Ataupun kalau memang nggak ada sama sekali, cuma ada kamu yang ada di situ, ya bangun kesadaran itu. Kalau kita namanya agen of change, untuk agen perubahan, bagaimana kita bisa merubah merubah tatanan negara, merubah dunia, merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Kalau sekedar sampah sekecil itu aja nggak dia buang ke tempatnya, itu menjadi bau di sekitarnya, bertumpuk sampah-sampah yang ada di situ. Nah, terus menurut abang nih, kenapa masih ada mahasiswa yang seringkali buang sampah tidak pada tempatnya? Kalau untuk kenapa masih ada mahasiswa yang masih tetapnya, itu tadi balik lagi kesadaran. Mungkin kalau dan juga ditekankan lagi, biasanya target untuk kebersihan ada sampah organik dan anorganik atau tempat membuang sampah pada tempatnya itu tuh hanya ditemukan pada SD, SMP. Sedangkan di mahasiswa tuh nggak lagi ada sosialisasi tentang itu kan. Seharusnya kalau misalnya memang sudah tidak ada sosialisasi, kenapa harus buang sampah itu nggak pada tempatnya? Jadi kalau misalnya memang kebanyakan itu memang dari mahasiswa, ya berarti boleh kita adakan pelatihan untuk atau sosialisasi kepada mahasiswa bahwasanya buang sampah itu pada tempatnya. Jangan hanya pada fokus kepada SD, SMP, SMA saja. Mahasiswa itu juga perlu edukasi untuk buang sampah. Karena bukti di Universitas Bengkulu aja banyak yang membuang sampah tuh nggak pada tempatnya. Seperti contoh paling kecilnya, puntung rokok. Puntung rokok itu sampah. Ya, tapi buangnya asal-asal aja. Sentil lah, dibuang di mana. Tuh contohnya yang paling banyak abang temui gitu. Nah, kalau di diri abang sendiri, cara abang atau perilaku abang dalam kebersihan lingkungan itu sendiri, atau sikap apa yang abang lakukan? Kalau sikap dari abang, untuk sebelum menanggulangi itu ya, ketika kita berada di sendiri atau memang perlu jadwal kebersihan. Kalau untuk kita sebelum mengajak orang menjadi bersih, kita harus jadi bersih dulu. Ya, karena abang juga sebagai marbot di masjid, itu ada jadwal-jadwal yang memang perlu. Sehari itu 2 kali nyapu di masjid, pagi dan sore. Dan paling kebersihan lebih ekstra itu di hari Jumat pagi sebelum menyiapkan Jumatan. Itu yang abang prinsipkan untuk abang pelajari ya. Selanjutnya, kalau kita menemukan orang yang buang sampah tidak pada tempatnya atau buang sembarangan, pertama kita tegur dengan secara aksan. Hai, itu tadi sampahnya sampah kamu kan? Itu tolong dibuang pada tempatnya. Itu nggak jauh kok tempat sampahnya, nggak di depan. Tegur. Jadi kalau misalnya mereka kita udah tegur kan, tapi mereka keras, aman lah kan ada CS.
CS itu juga manusia, ada waktu dia kerja dan ada waktu dia istirahat. Kalau semua manusia itu kita libatkan semua untuk buang sampah, kita haruskan ke CS semua. Sebagaimana harus dibesarkan lagi gaji CS kan, seperti itu. Apakah kamu mampu untuk meningkatkan lagi gaji CS tadi? Jadi kalau misalnya hal itu, ya kalau kamu manusia, bagaimana cara kamu manusiakan manusia lainnya? Jadi kalau memang dia ngotot atau dia marah, kita counter dengan perkataan seperti itu. Pun kalau dia memang enggak atau ini, ya sudah, kita biarkan saja dia lewat daripada kita nanti baku hantam. Iya benar. Tapi kita yang beri kesadaran. Itu sampah dia. Kita ambil, kita buang. Nah itu untuk yang dia sudah tegur tapi marah. Nah untuk yang untuk sebagai implementasi pada mereka, biasanya abang tuh kalau ada orang yang ngumpul atau lagi kerja kelompok atau apa ya, ada sampah ketika abang lewat di depan abang. Nah entah refleks gitu ya, langsung kayak itu ngambil sampahnya dibuang pada tempatnya. Nah itu bisa pembelajaran untuk mereka yang melihat Secara tidak langsung itu menjadi pembelajaran. Nah mungkin ya pekerjaan kecil seperti itu yang bisa kita contohkan, yang bisa kita terapkan untuk membangunkan kesadaran mahasiswa-mahasiswa lain di lingkungan Universitas Bengkulu. Nah, selanjutnya menurut abang siapa sih yang berperan paling penting dalam lingkungan kebersihan lingkungan ini? Kan ada mahasiswa, ada dosen, ada warga setempat, ada satpam juga tuh. Siapa yang paling berperan penting? Oke. Kalau misalnya kita bertanya siapa yang berperan penting dalam menjaga lingkungan, jawabannya itu bukan kalangan, bukan juga mahasiswa, bukan juga CS, bukan juga satpam, bukan juga dosen dan lainnya. Tapi jawabannya peran siapa yang harus paling penting menjaga lingkungan adalah kita. Karena kalau enggak kita, itu siapa lagi? Dan jangan pernah kita membeda-bedakan, itu CS, itu dosen, itu satpam, itu mahasiswa. Karena ya sampah itu sampah dari kita itu kan. Kita manusia juga. Kita kadang lupa ya, kita yang ditegur. Kalau kita yang ingat, kita yang menegur. Jadi sudah sebaiknya saling mengingatkan dalam hal bentuk kebaikan. Nah, kalau dari kakak, siapa yang paling bertanggung jawab? Itu adalah kita. Diri sendiri masing-masing. Nah, kalau menurut abang, bagaimana solusi yang paling efektif terhadap mahasiswa nih agar lebih peduli terhadap lingkungan? Solusi yang abang tawarkan lah. Oke. Kalau solusi yang abang tawarkan, abang kan mengikuti salah satu jurnalis sosial, jurnalis lingkungan. Jurnalis lingkungan itu bisa kita ikuti. Terus juga teman-teman boleh follow Pandawa. Ya, Pandawara ya. Ya, Pandawara itu bagus ya kinerjanya. Dan jangan menunggu sampah itu semakin menumpuk. Kalau misalnya sudah menumpuk, yang bekerja itu bukan kita lagi, alat berat, pakai perahu, pakai apa, dan pokoknya alat-alatnya lebih canggih lagi untuk membersihkan sampah. Nah, kalau memang sudah menumpuk, pasti ada bencana alam ataupun bencana kesehatan dan lainnya, itu pasti bisa kita rasakan di situ karena kotornya sampah dan lainnya. Jadi kalau misalnya hal yang bisa untuk membangkitkan sampah tadi, follow memang orang-orang yang berkecimpung ke dalam alam, yang berkecimpung dalam peduli pada sampah. Ketika sudah melihat, bacalah terkait artikel terkait tentang penjaga alam. Nah, selanjutnya implementasi. Mungkin teman-teman punya komunitas, organisasi, itu bisa digerakkan dengan peduli lingkungan. Dan kita rasakan ketika kita SD, SMP, SMA ada kerja bakti. Namun di mahasiswa ini sudah enggak lagi. Ya kita justru kesadarannya sangat minim. Gerakkan dengan kesadaran, gerakkan dengan secara fisik, peduli pada lingkungan. Boleh, ini ada pertanyaan terakhir dari Lesa. Kalau seandainya berkesempatan, kira-kira program apa nih yang ingin abang usulkan untuk penjaga lingkungan kampus Universitas Bengkulu? Adakan setiap setengah tahun sekali pada masyarakat mahasiswa Universitas Bengkulu dan semuanya itu sadar lingkungan.
Universitas Bengkulu itu menjadi bersih kembali. Nah, kalau nama programnya itu disesuaikan aja kan. Nah, atau Safety of Universitas Bengkulu. Jadi boleh itu diadakan selama 6 bulan sekali. Berarti dalam 1 tahun 2 kali. Iya, dalam 1 tahun. Oke, itulah sedikit cuplikan dan pertanyaan yang saya tanyakan kepada narasumber saya, bahwa teman-teman, kebersihan lingkungan itu bukanlah sekadar membuang sampah pada tempatnya, tapi tentang bagaimana kepedulian, kesadaran, dan sebagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk menunjukkan kualitas diri kita, bahwa kita ini adalah seorang mahasiswa. Kita semua adalah memiliki peran untuk menjaga kebersihan lingkungan itu bersama. Karena lingkungan yang baik itu akan menghasilkan pemikiran yang baik. Oke, saya Lesa Putrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.